Latar belakang terbentuknya ideologi kapitalisme Inggris berawal dari sebuah perubahan besar dalam sistem tatanan sosial dan ekonomi pada masa revolusi industri abad ke-18, di mana sebelumnya masyarakat Inggris hidup dalam sistem feodalisme yang menekankan bahwasannya alat produksi dan juga tanah dikuasai oleh bangsawan dan juga gereja. Namun seiring perkembangan perdagangan internasional serta kemajuan teknologi, maka muncullah sebuah sistem baru yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengelola, memiliki, serta mengembangkan usaha secara mandiri. Hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal terbentuknya ideologi kapitalisme Inggris. Kapitalisme di Inggris bukan hanya sekedar sistem ekonomi, melainkan juga sebuah ideologi dan juga tatanan sosial yang membentuk cara pandang masyarakat atas kerja, kepemilikan, serta kemajuan. Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Spencer Dimmock yang berjudul The Origin of Capitalism in England tahun 1400 hingga 1600 menjelaskan bahwasannya sistem kapitalis Inggris mahir dan bertransformasi dari yang awalnya sistem feodal menuju agrarian kapitalisme. Salah satu bentuk agrarian kapitalisme adalah tanah mulai dikomersialkan, pekerja atau masyarakat dibayar sesuai upah bukan sebuah kewajiban feodal, yang dimana hal tersebut membentuk sebuah kelas baru antara masyarakat dengan pemilik modal. Ideologi kapitalisme Inggris juga dipengaruhi oleh nilai-nilai liberalisme klasik seperti kebebasan individu, hak kepemilikan pribadi, dan juga kompetisi pasar. Prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi sistem ekonomi, sosial, dan juga pendidikan Inggris hingga saat ini, di mana kunci kesuksesan tersebut adalah kerja keras dan juga inovasi. Namun sayangnya, hal tersebut menimbulkan sebuah permasalahan baru, yaitu ketimpangan sosial. Perkembangannya, sistem ideologi kapitalisme Inggris mengalami fase neoliberalisme pada tahun 1970, di mana pemerintah melakukan deregulasi, privatisasi BUMN, hingga mengurangi intervensi negara dalam ekonomi. Sistem ini memang menaikkan efisiensi, namun sayangnya juga menimbulkan kritik sosial karena dianggap memperburuk kesenjangan sosial dan juga ketimpangan ekonomi serta memperlemah sektor publik. Beberapa peneliti mengatakan bahwasannya Inggris saat ini mengalami stagnasi produktivitas, di mana pertumbuhan ekonominya melambat meskipun inovasi dan juga investasinya terus dilakukan. Selanjutnya, penerapan kapitalisme dalam berbagai aspek. Yang pertama, ada aspek ekonomi, berawal dari pemikiran Adam Smith, dari pasar bebas dan kepemilikan swasta. Revolusi industri Inggris jadi pusat perdagangan global. Era Margaret Thatcher ada privatisasi, deregulasi, fleksibilitas, dan pasar tenaga kerja. Dampak efisien yaitu ekonomi tinggi, tapi ketimbangan sosial meningkat. Yang kedua yaitu ada aspek politik, demokrasi liberal, kebebasan individu, dan kepemilikan dijunjung tinggi. Negara berperan sebagai fasilitator bukan pengendala ekonomi. Selanjutnya, partai konservatif pro pasar, partai buruh pro kesejahteraan sosial. Yang keempat, ada aspek sosial, muncul kelas kemenangan dan pekerja industri. Nilai individualisme dan etos kerja tinggi. Selanjutnya, ada ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Aspek yang keempat yaitu budaya. Budaya konsumtif, menengah, dan perkembangan pesat. Media dan industri hiburan memperkuat gaya hidup pasar. Selanjutnya, identitas sosial diukur dari kemampuan ekonomi. Aspek yang kelima yaitu moral dan kemanusiaan, menjunjung kebebasan individu namun melemahkan solidaritas sosial. Selanjutnya, kritik utama yaitu kurangnya keadilan sosial dan empati terhadap kelas bawah. Yang terakhir yaitu aspek pendidikan, yaitu sistem pendidikan berbasis kompetisi dan pasar kerja. Selanjutnya, perguruan tinggi banyak diprivatisasi dan berorientasi profit. Akses pendidikan tinggi berkualitas sulit bagi kelas menengah ke bawah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari ideologi Inggris dengan Kanada.
Kelebihan yang pertama, UK lebih unggul dalam pendidikan tinggi dan universitas riset. Sedangkan kekurangannya terjadi ketimpangan dalam akses pendidikan. Yang kedua, UK lebih kuat dalam sektor keuangan dan finansial global. Sedangkan kekurangannya, pertumbuhan produktivitas per kapita semakin lemah. Yang ketiga, UK dapat menghasilkan lapangan pekerjaan berkualitas tinggi akibat kemampuan dalam hal menarik modal global. Sedangkan kekurangannya, ketimpangan pada beberapa daerah dalam hal pendapatan semakin terlihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan ideologi kapitalisme Inggris atau neoliberal dan Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapitalisme Inggris, neoliberal atau neoliberal. Nah, tujuannya yaitu maksimalisasi efisiensi pasar, pertumbuhan ekonomi melalui kompetisi dan akumulasi modal. Nah, Pancasilanya yaitu kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan pemeliharaan persatuan nasional. Nah, perannya dalam kapitalisme Inggris yaitu minimalisasi intervensi, terus negara sebagai fasilitator pasar atau rule setter. Nah, mendorong privatisasi. Nah, dalam Pancasilanya itu negara aktif menerapkan kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial untuk menjamin keadilan sosial. Nah, selanjutnya adalah kapitalisme Inggris dalam kepemilikan dan sektor publik. Nah, kepemilikan swasta dominan, layanan publik dapat diprivatisasi. Nah, dalam Pancasilanya yaitu negara dan koperasi atau komunitas berperan ekonomi rakyat, bukan dominasi kepemilikan swasta tunggal. Nah, selanjutnya adalah kapitalisme Inggris dalam nilai sosial dan politik, individualisme, meritokrasi, sama kompetisi. Nah, selanjutnya adalah Pancasilanya kolektivisme berbasis gotong royong serta solidaritas, penghormatan antar agama dan budaya. Nah, selanjutnya adalah dampak sosial ekonomi dari kapitalisme Inggris. Nah, dampaknya yaitu pertumbuhan tapi dengan kenaikan ketimpangan, pelemahan jaring pengaman sosial pada periode tertentu. Nah, selanjutnya pada Pancasilanya yaitu mengurangi ketimpangan melalui kebijakan pro rakyat, namun implementasi sering terpengaruh globalisasi dan tekanan pasar sehingga hasil di lapangan bervariasi. Nah, mungkin itu dari saya tentang penjelasan kapitalisme Inggris atau neoliberal. Terima kasih. Selanjutnya, implikasi kebijakan dan contoh nyata dari dua kasus, yaitu Indonesia dan Inggris pada era Thatcher. Pertama, kasus Indonesia, Pancasila ekonomi versus globalisasi. Di Indonesia, setelah krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, pemerintah masuk ke era reformasi dengan tekanan kuat untuk membuka pasar. Artinya, Indonesia diminta melakukan liberalisasi dan privatisasi, misalnya menjual beberapa BUMN, membuka investasi asing, serta melakukan deregulasi ekonomi. Namun, kebijakan ini sering berbenturan dengan semangat ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila pada dasarnya menekankan gotong royong, pemerataan, dan penguasaan negara atas sektor penting. Yang kedua, kasus Inggris era Thatcher, neoliberalisasi. Sekarang kita bandingkan dengan Inggris pada era Perdana Menteri Margaret Thatcher sekitar tahun 1979 sampai 1990. Pada masa itu, pemerintah Inggris menerapkan kebijakan neoliberal. Ada 3 poin utama. Yang pertama, dilakukan privatisasi besar-besaran mulai dari listrik, air, kereta api, sampai telekomunikasi. Yang kedua, ada reformasi ketenaga kerjaan, serikat buruh dilemahkan, aturan kerja dibuat lebih fleksibel sehingga banyak buruh merasa dirugikan. Yang ketiga, pajak untuk modal dan penghasilan tinggi diturunkan. Akibatnya, kepemilikan saham pribadi memang melonjak. Kelas menengah banyak yang mulai berinvestasi, tetapi di balik itu muncul masalah besar, yaitu meningkatnya ketimpangan antara wilayah dan kelas sosial.
London dan daerah selatan Inggris berkembang pesat, sementara daerah industri di utara justru merosot. Jadi, jurang antara orang kaya dan kelas pekerja semakin lebar. Dari kedua kasus ini bisa kita simpulkan Indonesia menghadapi ketegangan antara globalisasi dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan Inggris di era Thatcher berhasil mendorong pertumbuhan lewat neoliberalisasi, tetapi dengan konsekuensi ketimpangan sosial yang semakin tajam. Artinya, setiap kebijakan ekonomi pasti membawa dampak ganda. Ada sisi positif yang mendorong pertumbuhan, tapi ada juga risiko yang menimbulkan masalah sosial. Dari materi yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa kapitalisme Inggris mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi melalui pasar bebas dan privatisasi. Tetapi, kapitalisme Inggris juga memicu ketidakseimbangan sosial serta melemahkan solidaritas masyarakat. Sebaliknya, Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial, menempatkan kemanusiaan dan pemerataan sebagai dasar pembangunan